Ada apa sebenarnya? Kenapa gitu? Makanya kenapa? Ya itu jawaban dia. Mau ngerasain nggak punya istri katanya. Ini kalau summertime, kolam renangnya dibuka. Tapi karena winter, karena musim dingin. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Sudah siap di depan layar kaca Anda tentunya. Saya Karus. Dan di pojok sana juga sudah siap menemani Anda di acara Ruby No Secret. Wah. Ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita. Tapi mojok dulu, yuk kita bahas dulu apa yang menjadi sorotan. Sebenarnya agak sepi sih, nggak ada yang belum ada yang gimana-gimana banget. Tapi kita menuju ke berita bersambung aja ya. Berita apa sih? Berita yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini dari nyata ke maya. Kemarin kan sudah ada putusan ya, sidang perceraian Gunawan dan Okky Agustina. Nah kemarin itu juga Okky posting nih. Kepo aja sih sebenarnya bunyi postingannya adalah seperti itu. Coba kita lihat. Set. Aduh nggak kelihatan dia abu-abu banget gitu sejak. New status, new life, new beginning. Alhamdulillah sudah menuruti keinginan terakhir, tanda kurung mantan suami saya di tag Gunawan, untuk bercerai dan mengabulkan keinginan beliau merasakan gak punya istri. Semoga segalanya makin baik di chapter kehidupan yang akan datang. Terima kasih buat semua yang selalu support aku gitu. Ini adalah jalan terbaik dari segala yang baik gitu. Pokoknya ya panjang sih sebenarnya kalau dilihat tuh postingannya Okky banyak. Ada yang tiba-tiba ke Bandung, apalah segala macam gitu ya. Ini namanya juga perpisahan, nggak ada yang pengen gitu ya. Walaupun bilang saya baik-baik aja, tetap aja kan. Dari yang mulai kebiasaannya apa, tiba-tiba nggak ada gitu kan, pasti meninggalkan rasa sedih. Kita cuplik sedikit ini wawancara terakhir kita sama Okky Agustina di Semarang. Yang dia sempat cerita bahwa apa yang dia rasakan ketika suaminya itu minta menalak dia. Coba kita lihat. Nggak nanya, ada apa sebenarnya? Kenapa gitu? Makanya kenapa? Ya itu jawaban dia. Mau ngerasain nggak punya istri katanya. Mau ngerasain nggak punya istri. Kita udah tanya ke Gunawan juga ya. Dia bilang, ya gitu deh. Komentar netizen juga kita baca ya berikut. Siap Mbak Okky, siap take off. Semoga bisa landing lagi di pelabuhan yang lebih baik dan indah. Yang berikutnya, benar-benar saling dewasa, pisah dengan baik tanpa saling membenci. Lanjut. Salut banget Mbaknya, definisi wanita tegar dan ikhlas. Nggak apa-apa Mbak, Tuhan tahu semuanya. Berikut. Mbak Okky habis ini cari aja duda yang tajir melintir. Nggak apa-apa tua. Yang penting ada diperhitungkan di bisnis dan publik. Mbak Okky layak punya bahagia katanya gitu ya. Ya begitulah ini update-update-nya seputar Okky Agustina dan Gunawan. Kita langsung ke bintang tamu kita yang pertama aja yuk. Nah ini adalah bintang tamu yang kemarin itu sempat bikin iri juga karena dia liburan Natal dan tahun barunya ke Amerika lama banget ya. Terus bikin postingan house tour ya. Sampai membuat netizen bingung, ih rumahnya mewah amat. Rumah siapa itu? Kita lihat dulu profilnya Karen Delano berikut ini. Karen Delano, penata gaya, desainer sekaligus presenter kelahiran 1980 ini mengawali karirnya dengan membuat butik di Indonesia pada 2003, namun bangkrut karena tidak laku, kemudian bersekolah di New York dengan jurusan bisnis manajemen fashion pada 2004 hingga menjadi penata gaya dari pelanggan salah satu brand fashion ternama. Pada 2011, Karen pulang ke Indonesia lantaran sang ayah sakit dan menjadi penata gaya selebritis populer seperti Chelsea Olivia, Nagita Slavina hingga Agnes Mo. Pria yang sejak kecil tinggal di Amerika ini Desember kemarin merayakan Natal dan Tahun Barunya di Amerika lalu membagikan videonya di TikTok dan disebut netizen Sultan. Sulung dari dua bersaudara yang mempunyai adik perempuan ini, ibunya meninggal pada 2017 lantaran kanker paru dan ayahnya meninggal di tahun yang sama karena kanker tulang. Pria yang menjalani operasi hidung di Turki dan Korea pada 2022 dan 2023 ini saat di kamera wartawan disebut netizen wajahnya tak semulus di media sosial. Benarkah Karen akan kembali tinggal dan berkarir di Amerika? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, kita sudah bersama dengan Karen. Karus.
rambutnya sekarang warnanya agak termasuk normal ya. Nggak pink, nggak Biasanya hijau. banyak nggak normalnya memang. Warna-warni. Ini ada artikelnya kemarin Ya. dari liburan ya. Intip rumah keluarga Karen di New York. Wow. Luas dan mewah katanya gitu ya. Itu bukan rumah aku ya. Rumah keluarga. Oh, coba tapi kita pengen ngintip juga. Ya, lihat nih yang belum lihat kita cuplik berikut ini. Deh. Ini halamannya gede banget di belakang. Take a look at this, guys. Besar banget. Masih ada banyak beruang-beruang yang berkeliaran di sini. Ini kalau summertime, kolam renangnya dibuka. Tapi karena winter, karena musim dingin, jadi ini harus ditutup. So it's a swimming pool. So this is the side of the house. It's my birthday. Today is your no wonder. Oh no, God bless you. God bless you. Ini kecil banget, tapi disuruh pakai sama Alessa. My birthday. It's my birthday. Coba kita lihat komentar netizen, respon netizen apa aja bunyinya. Coba, old money banget ya keluarganya. Lanjut, berikutnya, house tournya menghibur kemiskinanku. Jadi loh. yang nggak libur ikutan libur gitu ya. Yang berikut coba, udah pasti sultan banget punya rumah begitu di US. Lanjut, berikutnya. Nih tetanggaan sama rumahnya si Home Alone kayaknya ya. Ada lagi nggak komentarnya? Bagus ya kayak rumah aku di The Sims. Komentarnya lucu-lucu banget sih ya. Enggak, tapi itu rumah keluarga di daerah mana? Itu di daerah Harriman, New York. Jadi itu 1 jam 15 menit lah ke Manhattan. Jadi di Harriman itu paling terkenal adalah factory outletnya. Jadi itu 5 menit dari factory outlet ke rumah ini. Oh gitu. Nah rumah ini sebenarnya juga masih baru 2 tahun mereka tinggal. Jadi kakaknya mama sebenarnya ada 3 kakak yang tinggal di Amerika. Salah satunya di sini. Nah yang punya rumah ini adalah sepupu aku, papahnya, which is kakaknya mama tuh baru meninggal 2 tahun yang lalu. Oh, I see. Jadi makanya setiap kali aku ke New York, aku pasti tinggalnya sama mereka. Gitu. Oh, jadi ada 3 nih keluarga. Ada 3, yang satu ada di Virginia, yang satunya ada di Baltimore. Oh, dan kamu keliling tuh kemarin ke? Kemarin keliling, ya karena kan sayangnya udah sampai di sana, jadi sewa mobil aja, jadi keliling. Lebih tepatnya nggak mau nginep di hotel karena duitnya lebih banyak. Ya bisa ngirit, apalagi. Jadi numpang. Lumayan dekat factory outlet ya. Jadi kalau mau belanjaan nggak jauh-jauh jalan ada. Betul. Ada senang banget tapi iya, ya. senang banget tapi karena karena kan kemarin itu sempat 11 tahun di Jakarta setelah pulang dari Amerika waktu itu. Jadi setiap kali sekarang ini karena dapat visanya cukup lama, jadi I take advantage untuk bisa balik ke sana tiap tahun ke sana dan ketemu sama keluarga. Kalau dibilang tuh old money itu benar atau emang ini mereka bertahun-tahun old karena money sudah itu apa sih? kayaknya Uang dari zaman dulu. 7 turunan yang enggak. lalu gitu ya. Jadi sebenarnya nih semua keluarga saya, aku tuh semua berjuang di sana. Ketika aku sekolah di sana itu karena ada keluarga yang lebih dahulu ke sana. Mereka tinggal di sana sudah 25 sampai 30 tahun. Bahkan ada yang 40 tahun sudah tinggal di sana. Jadi perjuangannya keluarga tuh benar-benar dari bawah. Mereka jadi neni dulu, maksudnya jadi maid ya, jadi neni, jadi pekerja keras, datang ke sana juga mungkin dari kamar yang kecil sekali. Jadi perjuangan mereka sangat luar biasa sampai sekarang ini mereka ya memang sudah citizen di sana. Jadi citizen. Nah ini yang sepupu kamu ini memang dari lahirnya di sana atau dari kecil? Enggak. Kita kecil sama-sama di sini di Jakarta. Terus bawa ke sana? Dibawa ke sana sama orang tua. Jadi kerja sekarang semua di sana? Sekarang kerja di sana. Oh seru gitu. ya. Nah ini ada pertanyaan ya, ini kepo banget. Boleh tahu harga rumah segede itu berapa ya? Mau beli apa? Tapi nggak semahal di kita loh ternyata. Serius? Beneran. Itu, jadi sepupuku tuh beli ketika itu, which is 2 tahun lalu katanya cuma $1 juta. Seluas itu? Seluas itu tuh sekian hektar ya. $1 juta itu berapa rupiah? Berarti 16 miliar lah. 16 M untuk seluas itu? Iya. Sama kebun-kebunnya? Iya. Sama beruang-beruangnya? Iya. Sementara kalau di sini 16 M masih di belakangnya Trans TV. Gede juga sih. Nggak juga. Tapi nggak pakai kebun gitu ya. Iya kan? Iya. Jadi sebenarnya ini cukup besar gitu. Untuk uang segitu tuh dapatnya gede banget. Kamu nggak pengen beli rumah juga di situ? Atau udah mudah-mudah
Kalau ada aku mau nginep nanti. Oh kalau iya ke boleh, sana. aku pasti akan undang Kak Rose. Tapi ada rencana nggak? Ada kepikiran gitu, kayaknya pengen masa tuanya di sana aja ya, karena banyak keluarga di sana. Oh. Jadi memang lagi nabung-nabung untuk bisa beli rumah. Rumah di sana. Amin. Coba kita lihat di postingannya juga. Karena kan pernah juga lama ya tinggal di New York. Ini captionnya dia bunyinya adalah, aduh kecil banget. Aduh, oh iya. Pokoknya dia bilang 18 tahun lalu proses pembelajaran hidup. Aku temukan sinarku di New York City. Katanya betul. gitu. Dan kamu juga sama kan kerjanya dari restoran. Betul sekali. Sampai nangis, kecapean. Betul sekali. Jadi memang kenapa aku kasih judul aku temukan sinarku di New York City itu karena aku tidak mudah sekali menjalani hidup ketika itu karena papa tidak memberikan aku uang waktu pergi ke sana. Jadi aku harus hidup hanya sekian dolar dan tinggalnya sama sepupuku ini. Tapi masih di apartemen yang kecil banget. Kenapa kamu gak dikasih uang sama papa? Supaya kamu berjuang? Karena papa waktu itu tidak setuju. Papa bilang, kamu udah SMA di sana, kenapa kamu harus balik lagi ke sana? Kamu harus nemenin papa. Kalau papa mati, siapa yang nemenin? Gitu bahasanya. Tapi aku bandel. Aku bilang, no, I wanna go back. Tapi ketika itu, aku tuh rencananya cuma mau berlibur. Jadi aku tuh agak bohong sama papa. Aku liburan aja lah gitu loh. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk tidak balik dan maunya sekolah di sana. Nah, mencari jalannya adalah gimana caranya bisa sekolah tanpa uangnya orang tua. Akhirnya aku kerja. Aku jadi waiter. Ya ampun, capek banget tuh ya. Jadi waiter, ketika aku jadi waiter karena sepupuku adalah salah satu manajer di restoran tersebut, aku jadi waiter di sana. Nah, ketika aku jadi waiter, aku kumpulin uangnya. Nah, papa bilang ya udahlah kalau itu keputusan kamu ya kamu harus bekerja, kamu yang bayar sekolah sendiri. Dan terima resikonya. Gitu. Dan terimalah resikonya. Tapi memang pembelajaranku paling besar jadi manusia sesungguhnya di sana, Kak Rose. Menghargai uang, menghargai orang, waktu, dan semuanya. Kayak kamu bilang, kamu temukan sinarmu di New York. sana. Jadi dewasa betulan di sana gitu ya. Dan kamu kan salah satu ceritanya adalah kamu tuh karena suka branded, sampai nabung-nabung hanya untuk beli dompet. Betul, itu jadi waktu jadi waiter. Untuk jadi waiter itu tuh aku nggak digaji kan. Jadi gajinya kita tuh adalah tips. Oh, I see. Jadi tips itu adalah pembelajaran, oh berarti aku harus melayani orang betul-betul sampai tamuku itu benar-benar seneng dan pulang meninggalkan Nggak tips. digaji? Nggak digaji, jadi gajiku tuh hanya untuk tax aja, untuk pajak. Nah, ketika itu aku harus benar-benar kerja gimana caranya bisa menyenangkan semua orang supaya aku bisa bawa pulang uang banyak. Disitulah aku bisa nabung, aku beli first branded. First branded? First branded. Yang kamu beli dengan uangmu sendiri? Dengan uangku sendiri. Oke. Dan kamu katanya juga abis itu ketemu klien-klien. Iya. Itu ceritanya gimana? Karena kan bisa? aku sambil sekolah di Fashion Institute Technology. Dan aku ngambil luxury goods di NYU juga. Nah, ketika sambil sekolah kan pasti kan ada juga pekerjaan-pekerjaan yang kita harus bikin, bukan skripsi ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang project. Nah, ketika itu akhirnya ketika aku beli first branded itu, aku tuh semakin deket sama orang-orang yang brand ini. Kamu ngobrol, beli dompet doang bisa deket? Oh, ngobrol, namanya juga people person kan. Ngobrol sama mereka, akhirnya suka balik ke sana dan ya dari sanalah aku jadi personal shopper. Oh gitu. Gitu. Personal shopper. Personal shopper. Jadi kamu kalau sini belanja mungkin, pakai duit orang ya? Kalau di Indonesia mungkin lebih tepatnya just tip. Nggak ada personal shopper di sini. Tapi di sana personal shopper. Akhirnya aku belanjain uang, belanjain tamuku pakai uang mereka. Ya. Yang dititipkan ke aku. Ada kartu kredit tanpa limit, gitu-gitu. Dan 2 di antaranya orang Indonesia loh. Masih sering ketemu di sini? Masih. Jadi itu yang memperkenalkan dari orang-orang di toko branded itu? Atau kamu ketemunya pas lagi ngobrol? Dikenalin sama mereka. Baik sekali. Jadi ya? aku dapat klien yang tinggal di situ di Manhattan, dikenalin, datang-datang ke acaranya mereka, terus mereka bilang, ya udah kamu bantuin. Akhirnya aku jadi personal shopper untuk the whole house, untuk satu rumah. Gitu. Jadi kalau personal shopper di Amerika tuh bukan cuma baju. Gimana? Jadi dari mereka tuh aku penuhin 1 bulannya belanja bulanan, sayur, ini, itu semuanya sampai kalau mereka ada acara-acara penting atau traveling. Oh gitu? Iya. Nah karena tamuku bos nih, nanti si bapak itu bilang, it's about Christmas, ini bentar lagi Christmas. Mereka nggak ada waktu untuk belanja. Akhirnya aku yang belanja-belanjain tuh. Termasuk kado-kado tuh, kado-kado Iya, Natal. kado-kado gitu. Lumayan loh aku dibayarnya, orang aku sampai bisa pindah ke Manhattan waktu itu. Jadi kamu berdasarkan apa? Tip atau presentasi dari belanjaan? Presentase. Kita personal shopper tuh dari presentase. Tapi capek banget pasti nggak sih? Enggak menyenangkan. Gimana coba? Kita belanja kayak orang kaya tapi bukan uang kita.
Masuk keluar branded store, ya kan ketemu orang-orang kaya, bisa hahaha hihihi. Padahal bukan uang gue. Tapi mereka nganggep gue kayak orang kaya. Asik Ya, loh karena kamu itu punya kerjaannya. taste-nya ya, punya Iya, seleranya, punya punya pengetahuannya. taste. Nah, ini juga tapi yang pengen kita tahu juga bahwa akhirnya Karen pulang karena pada saat itu kamu tahu ayah kamu sakit Yes. gitu ya. Ini ada describe foto. Nah, dan ini ceritanya juga cukup sedih kalau kita dengar ya bahwa kamu pulang menemani ayah yang sudah tahu sakit. Tapi ternyata justru mama yang meninggal duluan dan baru Betul. ketahuan kalau kanker sudah stadium 4. Betul. Ya kita nggak pernah tahu rencana Tuhan apa. Tadinya aku tuh sebenarnya mau meneruskan hidupku, bahkan mau seperti sepupu-sepupuku. Udah nggak mau mikirin pulang ke Indonesia. Sudah bayar lawyer dan lain-lain. Tapi mungkin Tuhan punya rencana lain, aku harus balik ke Jakarta dan menemani proses itu. Papa jatuh, akhirnya ketahuan kenapa bisa jatuh karena ada kanker tulangnya. Proses papa masuk rumah sakit 2 tahun, tapi malah mama duluan yang dipanggil. Mama tuh divonis kanker hanya ada 8 bulan hidup. Ketika mama sudah mencapai 60 tahun persis, 1 bulan kemudian mama meninggal dunia. Proses itu tuh gak gampang banget, itu titik terendahku ketika aku kembali ke Indonesia. Papa mama belum lihat aku sampai dengan sekarang ini. Dan sakitnya adalah ketika mama pergi tuh, mama tidak di cover dengan insurance. Tapi di sini mungkin di programnya Karos juga di Rumpi aku mau appreciate BPJS. Aku tuh, mama tuh meninggal benar-benar akhirnya dibantu sama BPJS. Karena sebelum BPJS bantu, kakaknya mama selalu minta 30 juta, 50 juta, 70 juta. Karena cancer is not cheap. Akhirnya aku sampai angkat tangan, aku bilang, aku nggak bisa apa-apa. Mama pergi membuka selang nafasnya, mengatakan kepada kakak mama, sudah kasihan Karen capek. So, dia tahu banget perjuanganku untuk mama tuh mama bisa ada. Gimana ya Karos? Aku harus kerja mati-matian ke kanan ke kiri hanya untuk bisa bayar rumah sakit mama. Tapi yang menjadi bahagia adalah ketika papa mama tidak ada, semua yang dilihat sama pemirsa, sama teman-teman melalui sosial mediaku, itu bukan peninggalan harta mereka. Aku nggak ditinggalin apa-apa, Karos. Rumah yang papa mama tinggal itu di kampung, di daerah Bekasi, Pondok Gede. Gak bisa dijual sampai sekarang ini. Karena nggak ada harganya nilainya. Mereka tidak meninggalkan 1% pun buat anak-anaknya sebenarnya. Namun ketika mereka tidak ada, tepat mereka berdua tidak ada karena papa meninggal dunia 100 hari kemudian setelah mama. Ketika mereka tidak ada, mereka tuh ternyata meninggalkan investasi doa buat aku. Terbukalah pintu lebar banyak, Karos, dengan begitu mudahnya. Gak pernah aku minta, gak pernah aku cari. Sama halnya seperti aku sekarang ini ada di Trans TV. Ini bukan hal yang aku mohon-mohon minta ke Trans TV kalau aku harus jadi presenter. I am in the fashion world, sekolahnya fashion. Kok bisa Tuhan kasih acara di pagi hari? Kita ngelenong juga. Itu bukan hal yang aku minta. Aku bisa punya program fashion di Insert. I can be here beberapa kali di Rumpi. Ini nggak pernah dirancang sebelumnya. Dan gak pernah mikirin bahwa aku harus jadi artis gitu. Tapi Tuhan punya rencana lain dan aku cuma bilang, oh ternyata aku bisa hidup sampai sekarang ini karena investasi doa saja dari mereka selama aku hidup, mereka ada hidup. Hanya itu yang dikasih buat aku dan aku tuai dengan buah-buahnya. So that's what I love from my parents. Setiap orang tua, aku sempat berpikir mereka hampir gak peduli sama aku karena waktu aku sekolah di Amerika mereka gak mau samperin aku. Karena mereka sibuk dengan pekerjaannya mereka. Tapi ya ternyata aku bisa melihat dengan besar dan ya ketika aku berdoa aku cuma yakin inilah yang aku bisa nikmati sekarang karena mereka cuma ninggalin itu. Doa. Ya, kita berlanjut lagi ya. Ini juga buat
buat orang tua semuanya gitu ya. Selama kita hidup gitu, doakan anak-anak. Karena itu yang paling kuat. Paling besar investasinya ternyata. Yang berikut kita menuju ke, nah ini sebagai yang pernah menjadi personal shopper, beli-beli belanja-belanja untuk segala musim ya. Kita simak 8 tren fashion 2024 yang menarik buat fashion. Makin ini masih, coba. Oh ini dia trend fashion 2024. Menarik buat dicoba, outfit makin kece. Aku bacanya outfit makin kecil, karena itu yang di tengah kecil banget. Kece. Foto-foto artis liburan nih, karena Delana tolong komentarin ya. Ivan Gunawan. Ya kan biasanya kalau kemarin dia ke Jepang ya. Iya kan lagi winter ini. Betul. Biasanya kalau orang luar kita tahu ya kemarin sih cerita ya, orang luar negeri tuh biasanya pakai bajunya warnanya abu-abu, hitam apa segala macam. Karena kita kan sukanya color. Tapi sebenarnya kenapa para selebriti atau semua orang Indonesia senengnya ngambil Desember untuk vacation karena nggak ngalamin fashion ataupun gaya baju kayak gini. Iya dong, kita bisa 3 layer, 4 layer, pakai lagi jaket, ditambahin lagi dengan overcoat, ya kan? Yang kayak gini nggak akan bisa kita pakai di sini. Di Mampang nggak mungkin. Akan keringet. Dalam bisa terjadi banjir ya. Jadi gerah banjir. Air terjun. Plus ditambah dengan bau-bau gitu, sate dan lain-lain ya. Coba kalau kita lihat ya, kalau Ivan Gunawan kan? Statement ya, macan itu ya atasnya. Kalau Ivan Gunawan udah pasti gaya ini kan karena dia nggak mau kalah dengan gayanya Karen Delano di gitu Amerika. Sebelah kanan ini apa sih? Nia juga keren banget sama keluarganya ya. Iya, Nia fashionnya juga selalu ini ya. Iya. Selalu. Kalau ini kan ya old money beneran. Enggak, Nia tuh itu gabungan antara badannya bagus sama bajunya bagus gitu ya. Iya. Ya sama juga. Duitnya bagus juga. Duitnya juga gitu ya. Kan lagi kan. Yang berikut ada lagi yang dikomentarin. Mulan Jamila. Kalau ini fashion buat tampil di panggung ya. Iya, exactly. I think that's Mulan. Itu Mbak Mulan. Mulan Jamila. Iya, Mbak Mulan. Aku juga suka nih kalau fashionnya kalau tampil ya. Iya. Aku sempat lihat di Instagramnya ketika lagi di make upin dan baju itu juga keren banget. Yang lainnya siapa yang nggak jelas? Iya, nggak kelihatan fotonya ya. Nggak kelihatan jelas. Hah? Oh ini. Ini Vidi Aldiano. Oh Vidi Aldiano. Tiara. Itu siapa? Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Luar biasa lo, keren. Siapa yang dandanin Ayu Ting Ting? Ya stylistnya Eric itu pasti. Oh keren ya, bagus ya. Tapi memang sangat harus diapresiasikan ya bahwa stylist sekarang ini cukup memukau. Kamu merasa ini nggak sih tersaingi karena? Oh tidak sama sekali, aku senang banget karena aku kan udah naik level duluan. sombong banget Karen jalanan. Ya, orang punya puncak-puncak gunungnya tersendiri ya. Nah yang berikut nih kita lihat ini juga ini salah satu sosok ya yang sering sekali sekarang banyak banget dia menjadi muse di beberapa brand. Terus kok aku sirik banget gitu ya. Coba kita lihat yang berikutnya. Siapa? Ngeri kali. Udah, Mbak Deni suruh. Udah. Ya belum selesai gayanya, belum selesai. Gaya andalan. Gimana gaya andalan? Jadi setiap orang-orang fashion di Makassar, paling demen gaya andalan gini. Aduh. Gaya ada. Oke, nanti kita akan bedah gaya-gaya Po Eli gitu ya. Dia ketawa loh. Ini terinspirasi oleh gaya apa ini? Apakah ini gaya burung terbang? Selain berikut ini, tetap di Rumpik No Secret.